Bung, rakyat itu sebenarnya dalam proses mencari jejak-jejak pencarian yang kita temukan. Oh, mencari pemimpin yang bisa melindungi mereka. Tapi ada, Bung, pencarian idealistik semacam itu toh sering keliru. Mencari seorang pemimpin yang melindungi, tapi ternyata yang didapat ialah kepala desa yang meneror, kepala desa yang mengancam rakyatnya, kepala desa yang minta semacam dihormati. Rakyat bergerak atas instruksinya. Rakyat melakukan tindakan-tindakan atas perintah. Jadi rakyat diperintah. Kaku, Bung. Barangkali Orde Baru mengandung suasana semacam itu. Orde Baru mengandung suasana. Orang takut mengemukakan aspirasi. Oh, rakyat dibariskan supaya berteriak Bapak Pembangunan. Ya kalimatnya macam itu. Tapi apakah makna di balik kalimat itu mesti begitu? Tidak, Bung. Rakyat diperas, dipaksa-paksa. Rakyat dipaksa untuk berkata semacam itu. Yang tidak begitu hilang. Hilang lenyap yang mengayomi. Pemilu bagaimana, Bung? Ketika kita sudah menjadi suatu bangsa modern, menjunjung tinggi demokrasi, memilih melalui mekanisme pemilihan terbuka, bebas, rahasia. Ya macam itu, Bung, yang terjadi. Intimidasi. Ada satu buku, Bung, di zaman akhir pemerintahan Soeharto, pemerintahan Orde Baru, itu ada buku di bawah judul Nation in Waiting. Kita tidak begitu yakin. Kita in waiting. Kita itu sedang menunggu apa? Oh, ya menunggu suatu kehidupan demokratis, kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang tidak membuat kita kecut, takut bersuara pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lainnya, kita itu menunggu kapan penguasa ini berakhir. 32 tahun kok nggak berakhir. Nah, kita sedang menunggu hilangnya orang seperti ini, Bung. Dan yuk kita bayangin, Bung, seorang pemimpin itu pemimpin kita yang kita hormati mestinya. Tapi mengapa kalau kita hormati dengan ketulusan, hormat sehormat-hormatnya, bukan karena takut? Mengapa? Itu suasana Orde Baru, Bung, orde militer, otoritarianisme. Tapi kalau kita kembali, justru kita ke belakang, Bung. Menengok ke belakang zaman Orde Lama, zaman Bung Karno itu kira-kira, Bung, itu zaman Ramayana. Kalau di dunia sastra itu zaman Ramayana. Hitam putihnya jelas, sangat hitam putih. Satu itu para pejuang, para pahlawan, lainnya itu para penjajah imperialis. Sesudah itu sampai zaman ini itu tidak hitam putih. Kehidupan itu tidak jelas hitam putihnya. Oh, dunia hukum aja nggak jelas hitam putihnya, Bung. Seorang yang korup dalam jumlah yang luar biasa besar, ya sudahlah, masukkanlah itu penjara. Tapi selama masuk penjara, emangnya dia ada di penjara? Ada, Bung, mekanisme membuat mereka itu bisa keluar atau tidak keluar, tapi di dalam penjara itu mereka bisa mengundang siapa yang mau diundang dan sebagainya. Jadi penjara itu ada kalanya surga bagi orang yang duitnya banyak. Dan ini adalah perkara terkutuk Sontoloyo yang lebih daripada Sontoloyo. Kalau Bung Karno dulu mengatakan Sontoloyo itu tidak pada dunia hukum, tidak pada dunia yang jelas pasal-pasalnya. Bung Karno marah kepada Islam tempo hari itu karena Islam tampil seperti asap,
seperti asap. Jadi ada asap Islamnya, tapi apinya mana? Islam yang memberi pergerakan, Islam yang mendukung seluruh pergerakan revolusioner. Nah, itu yang dicari. Tapi kita ini ngomong tentang halal haram. Kalau halal haram fikihnya udah sangat jelas. Tapi kita itu menyembah urusan-urusan bagaimana ustadz mengajarkan perkara-perkara sumir dalam keagamaan, perkara-perkara yang dalil-dalil fikihnya tidak begitu jelas, tapi itu menjadi daily practices dalam dunia Islam. Dan Bung Karno mengutuk praktek-praktek yang isinya itu ya ada Bung, itu unsur-unsur kelihatan seperti agama, tapi bukan agama. Kalau kayak sekarang kelihatannya banyaklah ustadz-ustadz yang kita tidak tahu dan pemimpin-pemimpin lembaga dunia pesantren yang melakukan perkosaan yang berulang-ulang, yang dulu sudah dihukum dengan hukum yang mengerikan, tapi muncul tokoh yang lain lagi. Tokoh itu ditelusur karena dia bagian dari 212, Bung. Bagian 212. Ini agama yang bicara perkara periferal. Unsur-unsur luar, unsur-unsur yang ringan-ringan. Dan ada unsur kultus, ada unsur pemujaan pada kiai, unsur pemujaan pada tokoh-tokoh. Tidak keren, Bung. Tidak keren, karena itu Bung Karno berteriak Islam Sontoloyo, Islam yang tidak memancarkan api revolusi, api perjuangan, Islam yang tidak menawarkan itu, tapi malah lebih banyak sibuk pada ornamen-ornamen yang tidak memiliki dampak perubahan dalam tatanan masyarakat. Sampai dalam satu kisah ketemu orang tua di daerah Pasundan, yang itu kemudian didefinisikan oleh Bung Karno sebagai kaum marhaen. Itu salah satu bagian dari legenda, bagian dari mitologi tentang Bung Karno. Tapi di tempat-tempat lain berjalan, membuat beliau terkenal. Beliau hidup di tengah masyarakat. Sampai pada saat ini, Bung, kalau kita sibuk mencari pemimpin, mengapa Bung Karno tidak pernah dilupakan? Itu yang berkaitan dengan karisma, harismatik, pemimpin harismatik. Ya, dalam rumusan lain itu pemimpin yang punya karomah. Karomahnya besar, wibawanya besar. Nah, itu yang kita cari. Adalah yang macam gitu, Presiden Jokowi juga. Lalu calon kita itu Bung Ganjar Pranowo. Ya emang gubernur ya, terkenalnya di daerah sana. Hidup mengawani masyarakat dan mengayomi, Bung, dan mengayomi. Kalau beliau jadi presiden ya tentu saja tidak hanya mengayomi rakyat Jawa Tengah, itu rakyat Republik Indonesia ini. Ya, sudah belajar dari teladannya Presiden Jokowi, membangun dari pinggir, membangun dimulai dari Indonesia sentris. Indonesia sentris, jangan Jawa sentris. Pembangunan Jawa sentris memberi pengalaman buruk dan menjadi tragedi politik. Dimulai dari wilayah manapun, tapi beliau senang mulai dari pinggir-pinggir yang lama tak tersentuh. Bung, itu kan jiwa, itu kan hati. Itu kepanjangan, Bung, dari spirit Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi, sebagai bapak bangsa, bapak pemersatu bangsa. Nah, kita sedang mencari, Bung, kalau tumbuh corak Bung Karno, bukan Bung Karno, corak spiritualitas Bung Karno yang membangun, memimpin bangsa. Lahir dalam coraknya Pak Jokowi mungkin belum sempurna sebagaimana kita bayangin, lalu kita munculkanlah orang lain. Pak Ganjar barangkali alternatif, the best alternatives. Terima kasih, Bung, terima kasih. Kita sudah mengenang pemimpin dan kepemimpinan yang kita cari. Salam, Bung, salam.